Selanjutnya selamat sore. sesi akan kami serahkan secara penuh kepada Kak Nike, Kak Nisu yang menjadi narasumber pada sore hari ini. Kepada Kak Nisu kami persilahkan. Oke, baik. Terima kasih kepada panitia dari SMA Kolese Loyola Semarang. Terima kasih banyak sudah memberikan kami kesempatan pada Ubaya untuk memberikan informasi terkait Ubaya untuk sore ini. Terima kasih banyak juga, selamat datang saya ucapkan kepada Bapak Ibu. Saya lihat banyak orang tua juga dari SMA Loyola maupun yang dari umum. Selamat datang juga kepada siswa, baik itu dari Loyola maupun yang dari umum tadi, yang dari Klaten ya. Terima kasih banyak sudah mau join sore ini. Oke, baik, mungkin selama 30 menit ke depan saya akan sedikit memberikan informasi secara umum terkait Ubaya. Ya, jadi Ubaya ini mungkin karena memang kita ya daerahnya lumayan jauh ya dari Jawa Tengah gitu ya. Kita ke arah timur gitu, jadi mungkin ada yang sudah pernah dengar atau mungkin cuma dengarnya sekilas aja. Baik, perkenalkan nama saya Nisu Herdiani, bisa panggil saya Kak Nisu aja. Saya adalah salah satu staf marketing untuk dari S1 Ubaya. Nah, sore ini juga dari Ubaya ada, mungkin saya bilang Bu Grace Karlinda juga adalah salah satu staf marketing kami. Jadi mungkin sore ini yang untuk perwakilan dari Ubaya kami berdua, seperti itu. Oke, baik, sebelum saya mulai untuk presentasi sore ini, mungkin saya mau sedikit putarkan untuk video profil kami, jadi biar kita sedikit ada jalan-jalan ya ke Ubaya, Surabaya, walaupun mungkin dalam bentuk video aja. Dunia terus berubah dengan cepat. Lingkungan bisnis dan industri semakin dinamis. Percepatan perkembangan teknologi, serta perubahan psikososial yang terjadi di masyarakat. Dalam kehidupan, manusia selalu dihadapkan pada pilihan. Pilihan yang memberikan kita peluang. Peluang untuk memperbaiki lingkungan hidup di sekitar kita. peluang bisnis untuk masa depan. Serta peluang untuk memperbaiki kualitas hidup. Dengan cara yang kreatif dan inovatif. Serta didukung dengan jiwa kepemimpinan yang bijaksana dan menjunjung nilai-nilai kebenaran yang solutif dalam menghadapi persoalan yang ada. Dengan tubuh yang prima, kita semua mampu melakukannya. Melakukan hal positif di setiap tataran kehidupan bermasyarakat. Kreatif dalam memanfaatkan apa yang ada di muka bumi ini. Untuk menyongsong masa depan yang lebih baik. Dengan semangat multikultur, kita hidup harmonis di tengah perbedaan. Berkomitmen pada pengembangan karakter dan jati diri kami. Mampu beradaptasi dengan lingkungan dan perubahan yang ada. Untuk menjadikan individu terus belajar dan belajar. Penuhi kehidupan kita dengan kebaikan dan kebajikan. Hingga tiba waktunya, kita semua menjadi manusia yang seutuhnya. Saat ini adalah momen penting dalam menentukan masa depan. Dan hanya dengan keputusan yang tepat dan penuh pertimbangan, perjalanan kehidupan akan terukir dengan baik sejak saat ini. Gapai mimpi, raih cita-citamu. Dengan semangat dan keyakinan, karena masa depan ada di tangan kalian.
Ya, tadi teman-teman, Bapak Ibu, itu adalah beberapa video profil kami. Jadi yang pertama tadi terkait ya gambaran umum Ubaya ya secara umum. Terus juga tadi ada sedikit video terkait dengan fasilitas kami, dan yang terakhir tadi itu adalah gambaran untuk yang Fakultas Industri Kreatif, salah satu fakultas yang ada di Ubaya. Baik Bapak Ibu, untuk sore ini saya akan mulai untuk presentasinya. Jadi Ubaya mungkin sudah pernah ada yang dengar sebelumnya dan mungkin bingung ini swasta atau negeri ya gitu ya. Oke, untuk Ubaya, Universitas Surabaya itu kita adalah salah satu universitas swasta di Surabaya. Kita sudah terakreditasi A dan usia kami juga sudah hampir 54 tahun, jadi sudah cukup lama. Dan juga kami sudah tergabung sekarang dalam Kampus Merdeka yang mungkin di sini sudah ada yang pernah dengar sebelumnya. Jadi ini adalah salah satu program dari Kementerian Pendidikan. Oke, baik. Nah, untuk lokasi, jadi bagi ini yang mungkin pernah ke Surabaya atau mungkin nanti ya setelah sudah levelnya udah mulai turun-turun gitu ya, mungkin mau jalan-jalan ke Surabaya. Untuk kampus kami sendiri ada 3 kampus teman-teman. Jadi yang kampus pertama kami itu ada kalau di Surabaya di Jalan Ngagel Jaya Selatan. Ini untuk kampus D3 Politeknik kami, dan untuk yang kantor rektorat kami ada di kampus 1 ini. Nah, kampus 2 ini kami kalau misalnya dibilang Ubaya Tenggilis. Jadi kampus 2 Ubaya Tenggilis. Nah, ini untuk S1, S2, S3 semuanya ada di sini ya. Jadi ini salah satu kampus besar kami. Tadi di video itu kebanyakan munculnya memang yang ada di kampus 2-nya. Oke, selanjutnya kita ada yang kampus 3. Nah, kampus 3 kami ini lebih outdoor kampus, jadi di sini tidak ada perkuliahan teman-teman. Untuk lokasinya pun tidak ada bukan di kota Surabayanya persis ya. Kalau dari Surabaya ya kurang lebih 1-2 jam, dia daerah Trawas, Mojokerto. Jadi kalau Surabayanya panas gitu ya, kalau di sini dia lebih sejuk, lebih dingin gitu. Jadi dia ini tidak ada perkuliahan. Tadi di kampus 3 kami ini dia lebih ke untuk outbound, untuk ke training. Jadi untuk kegiatan UKM, membutuhkan training outbound semuanya yang ada di kampus 3 kami ini. Dan selanjutnya juga ada beberapa lab juga di sana seperti untuk lab tumbuhan kami, ada yang fakultas teknobiologi, untuk farmasi, untuk kedokteran. Jadi ada beberapa di sini. Kalau untuk siswa SMA biasa sering ke sini untuk outbound, untuk retret. Nah, beberapa mereka sering pakai kampus 3 kami. Tadi sudah sedikit muncul di video fasilitas Ubaya. Oke, baik. Nah, selanjutnya untuk fasilitas ya, tadi ini sudah sedikit muncul juga di video. Jadi ada gambaran teman-teman, kalau ini untuk yang ya gambaran kecil untuk lab, untuk beberapa lab di Ubaya. Ini untuk perpustakaannya, gambaran perpustakaannya, jadi ada yang warna-warni gitu teman-teman. Jadi ini memang lebih ke untuk yang kayak ruang diskusi, ruang untuk kerja kelompok seperti itu. Jadi ada sendiri-sendiri, ada kalau untuk mau ngerjain tesis sendiri atau mau ngerjain skripsi sendiri, ada ruangannya sendiri-sendiri seperti itu. Nah, untuk Ubaya Sport Center ini ada beberapa fasilitas olahraga yang memang kami siapkan untuk mahasiswa kami, karena memang kalau untuk Ubaya salah satu yang terkenal itu juga dari UKM olahraganya. Jadi kami mungkin pernah dengar untuk yang basket. Jadi kalau untuk basket kita salah satunya basket ya. Kalau untuk itu lombanya biasanya sampai tingkat nasional seperti itu. Oke, nah yang terbaru dari Ubaya kita sekarang sedang pembangunan rumah sakit pendidikan kami, karena untuk Ubaya juga sudah punya fakultas kedokteran, jadi akhir tahun kemarin kami sudah mulai pembangunan untuk rumah sakit pendidikan fakultas kedokteran. Lokasinya itu dekat kampus 2 Ubaya Tenggilis, kampus 2 kami, seperti itu. Oke, kita masuk ke fakultas atau program studi apa saja yang ada di Ubaya ya. Yang pertama kita ada, ini untuk yang tingkat D3, ada kelas pagi, ada kelas malam. Ini untuk yang kita ada sekretaris, perpajakan, manajemen pemasaran, akuntansi, seperti itu. Nah, kalau kelas profesional ini biasanya untuk karyawan, jadi kayak paginya kerja, malamnya kuliah, seperti itu. Makanya disebutnya kelas profesional. Oke, selanjutnya kita tingkat S1, teman-teman. Nah, untuk S1 kita punya Fakultas Farmasi yang pertama. Nah, farmasi ini memang bagi teman-teman, bagi siswa dari jurusan IPA ya. Nah, sebenarnya ini kami kemarin baru saja reakreditasi, jadi akreditasi kami sudah unggul. Dan untuk unggul ini di atasnya A, Bapak Ibu, teman-teman ya. Jadi penilaiannya sekarang bukan lagi akreditasi A, B, C seperti itu, tapi ada namanya akreditasi unggul. Jadi penilaiannya sudah melebihi
akreditasi A seperti itu. Dan apoteker kami juga itu kita sudah mendapatkan unggul juga. Jadi kita adalah salah satu-satunya PTS swasta yang farmasinya akreditasi unggul, apotekernya juga akreditasi unggul. Jadi mungkin di sini ada yang berminat, mungkin saya pengen jadi apoteker gitu ya. Oke, dia lulus S1 farmasi, nanti ngambil profesinya apoteker. Nah, selain profesi apoteker juga kan punya untuk S2 ilmu farmasi. Nah, selain akreditasi yang dapat dari Bank PT juga, kami juga punya akreditasi untuk internasionalnya juga. Sudah ada sertifikasinya ya. Oke, selanjutnya kita ada Fakultas Hukum. Nah, Fakultas Hukum juga sudah terakreditasi A. Ini bisa dari jurusan IPA, IPS bisa. Kalau untuk Fakultas Hukum di Ubaya, di awalnya pilih Fakultas Hukum dulu, nanti akan ada peminatannya, ada hukum pidana, perdata, hukum pemerintahan, ya administrasi negara, sama hukum internasional, seperti itu. Selanjutnya kita ada Fakultas Fisik Ekonomika. Kita ada 3 program studi, 3 fakultas ya. Yang pertama ada ilmu ekonomi, sudah terakreditasi A juga, itu kita terbagi atas 2, ada bisnis internasional sama perbankan jasa keuangan, jadi dari awal sudah bisa pilih mau yang mana. Selanjutnya kita ada manajemen ini terbagi atas 5 peminatan, kita mulai dari keuangan sampai dengan kewirausahaan pemberdayaan SDM, jadi sama dari awal juga pilih nih mau yang mana. Selanjutnya kita ada akuntansi, ini sudah terakreditasi A juga, kita ada 4 peminatan untuk akuntansinya. Jadi ada akuntansi keuangan, akuntansi manajemen, sistem informasi akuntansi, dan perpajakan. Jadi dari awal juga pilih yang mana, seperti itu. Oke, selanjutnya kita ada program internasional untuk FBE, sudah terakreditasi juga. Kita ada 2, International Business Networking sama Professional Accounting. Jadi ada program single degree, dual degree. Kalau single degree di UPI saja, kalau dual degree itu nanti 2 semesternya di luar negeri. Jadi 1-4 di luar negeri, 1-4 di Ubaya, 5-6 di luar negeri, 7-8 kembali ke Ubaya. Kalau IBN kami kerjasama dengan Flinders University Australia, Sijen di Taiwan, dan Rennes School of Business di Prancis. Kalau Professional Accounting kami kerjasama dengan Flinders University di Australia ya. Jadi sama punya program single degree, dual degree juga. Nah, selanjutnya kita punya Fakultas Psikologi. Nah, psikologi ini tingkat kami sudah sampai dengan S3 ya, jadi ada S1, S2, S3. Nah, untuk S1-nya sendiri ya di awal sudah terakreditasi juga. Untuk S1 ini kami di awal pilihnya ya psikologi. Nanti peminatannya ada di semester 5-6 ke atas, ada psikologi pendidikan, psikologi industri, psikologi klinis, sama psikologi sosial. Jadi itu nanti baru pilih nih, saya minatnya ke pendidikan nih, saya minatnya ke klinis, seperti itu. Oke, dan juga sudah terakreditasi internasional juga. Oke, selanjutnya ada Fakultas Teknik. Nah, untuk teknik ini memang sebagian besar harus dari jurusan IPA. Kita ada teknik industri. Teknik industri juga sama sudah terakreditasi unggul, dan kita sudah terakreditasi internasional juga. Selanjutnya kita punya teknik elektro. Teknik elektro sendiri juga kita sudah terakreditasi A, sudah terakreditasi internasional juga. Kita ada 3 peminatan, ada intelligent robotik, wireless communication, dan biomedical engineering. Jadi dari awal sudah bisa pilih mau yang mana gitu ya. Selanjutnya kita ada teknik mesin manufaktur. Nah, teknik mesin manufaktur ini dulu dia gabung sama industri, tapi sekarang berdiri sendiri. Jadi memang lebih fokusnya dia ke proses produksi ya, proses produksi atau manufaktur. Jadi kalau manufaktur itu kan mengolah bahan mentah sampai dengan produk jadi, seperti itu. Oke, itu untuk yang teknik mesin manufaktur. Selanjutnya kita ada teknik kimia. Teknik kimia kami juga sudah terakreditasi unggul, sudah terakreditasi internasional juga. Ada 3 peminatan, ada teknik kimia, ada teknologi proses pangan, dan teknologi ilmu lingkungan. Selanjutnya kita punya teknik informatika, sudah terakreditasi A juga, sudah terakreditasi internasional juga. Kita ada 6 peminatan dalam teknik informatika ini, ada data science, game development, network cyber security, information management enterprise system, sistem informasi bisnis, dan multimedia, teman-teman. Nah, ini memang sebagian besar harus dari IPA. Kalau dari IPS itu bisa mengambil sistem informasi bisnis. Mungkin ada yang suka belajar programming atau pengen belajar tentang digital marketing, boleh, itu bisa ambil sistem informasi bisnis. Oke, selanjutnya kita ada program internasional untuk teknik informatika itu sendiri, sama ada program single degree, dual degree. Single degree itu di Ubaya saja, kalau dual degree-nya di luar negeri gitu ya. Kami kerjasama dengan Queensland University di Australia. Nah, kalau IT yang dual degree ini dia ada 7 semester, jadi 1-5 di Ubaya, 6-7 di luar negeri. Jadi tugas akhirnya itu di luar negeri, seperti itu di Queensland University ini. Oke, selanjutnya ada teknobiologi, teman-teman. Teknobiologi ini
memang dari jurusan IPA sudah terakreditasi A dan sudah terakreditasi internasional juga. Ada 2 peminatan, ada biologi dan ada bionutrisi, inovasi pangan. Untuk biologi itu sendiri kita bagi dalam 3 lagi nanti, tapi itu memang semester 5-6 ke atas. Jadi ada biologi tumbuhan, biologi tanaman, sama biologi kesehatan forensik seperti itu. Jadi nanti baru ada peminatannya lagi. Tapi kalau di awal kalian pilihnya 2 aja dulu, mau yang biologi atau yang bionutrisi dan inovasi pangan seperti itu. Oke, selanjutnya kita ada Fakultas Industri Kreatif. Nah, ini saya sedikit tadi putarkan share sedikit videonya. Jadi ini kita ada 3 peminatan, sudah terakreditasi A juga teman-teman. Ada 3 peminatan, ada desain manajemen produk, desain interaksi, dan desain fashion. Jadi dari awal itu sudah bisa pilih nih mau yang mana. Seperti itu. Ini bisa dari jurusan IPA dan jurusan IPS bisa ambil. Oke, dan yang paling terbaru dari kami, kita ada Fakultas Kedokteran, sudah akreditasi baik sekali. Nah, akreditasi baik sekali ini sudah di atasnya B ya, teman-teman, hampir sama kayak akreditasi. Tadi kayak misalnya B, baik sekali, A, unggul gitu ya. Nah, jadi untuk Fakultas Kedokteran kami ini punya S1 kedokteran, jadi kedokterannya umum ya, teman-teman ya. Untuk kedokteran kita punya S1 kedokteran dan ada profesi kedokteran. Kurang lebih kalau yang S1 8 semester, kurang lebih 4 tahun. Kalau untuk yang profesi kita ada 2 tahun, jadi kurang lebih 6 tahun ya untuk mendapatkan gelar dokter. Nah, untuk rumah sakit kerjasama kami untuk sementara ini kita ada 3, ada Ibnu Sina Gresik, ada ya, untuk ini daerah Jawa Timur ya, untuk rumah sakit kerjasama. Kalau untuk yang luar Jawa juga ada, seperti yang Hasanuddin Makassar, ada yang di Bandung, ada yang di Jakarta, seperti itu. Oke, teman-teman, itu terkait tadi adalah fakultas apa saja yang ada di Ubaya. Jadi program studi apa saja yang kalian bisa ambil, mungkin jika pilih Ubaya, gitu ya. Mungkin, tadi ada yang cocok nih, misalnya tertarik sama multimedia, mungkin ya berarti kita di Ubaya juga ada. Oke, teman-teman, kita masuk ke untuk yang corporate partnership kami. Nah, ini adalah perusahaan-perusahaan kerjasama. Jadi beberapa perusahaan-perusahaan kerjasama kami yang memang kami tampilkan, tidak semua, karena memang sangat banyak. Karena dalam Ubaya sendiri ada namanya CAC, Career Assistance Center, itu yang salah satu unit di Ubaya yang membantu mahasiswa kami yang sudah mau lulus atau mungkin sudah lulus untuk mencari kerja. Nah, jadi ini kami tampilkan sedikit beberapa yang familiar ya di teman-teman, Bapak Ibu. Tahu nih, Nestle, Wings gitu ya, BCA gitu ya. Dan untuk kerjasama kami ini baik ada beberapa yang memberikan mahasiswa aktif kami beasiswa. Nah, salah satu kemarin ini dari Loyola, dia dapat yang Samator, beasiswa Samator itu free uang sumbangan, free uang semester, dan dapat biaya hidup juga. Jadi dapat biaya hidup, dan kalau sudah lulus nanti punya kesempatan. Jadi diberi, kalau udah lulus itu yang bersangkutan mendapat kesempatan untuk bekerja di Samator Group gitu. Jadi lumayan 3 tahun, karena kalau kita tahu sendiri Samator Group adalah salah satu perusahaan yang cukup besar gitu ya. Jadi ini nanti kalau misalnya tahun depan kemungkinan kami akan buka kembali, boleh. Kalau yang berminat boleh nih, saya sangat amat sarankan seperti itu. Nah, kebetulan satu kemarin dapatnya dari SMA Loyola Semarang yang berhasil untuk dapat beasiswa ini. Nah, selanjutnya kita ada ya tadi yang mahasiswa aktif untuk beasiswa. Jadi misalnya kalau nanti kita udah kuliah, mahasiswa aktif biasanya ada beberapa yang akan ada nih buka dari misalnya dari Wings mungkin atau dari Tokopedia mungkin akan memberikan beasiswa untuk mahasiswa aktif kami. Dan selain itu juga beasiswa kerjasama juga ada beberapa untuk magang. Jadi ada beberapa fakultas yang mewajibkan untuk mahasiswa kami untuk magang di semester akhir. Nah, ini mereka bisa magang di beberapa perusahaan kerjasama kami, dan juga untuk prospek kerja teman-teman, karena beberapa perusahaan ini membuka perekrutannya langsung di Ubaya. Jadi dia tidak gabung dengan yang lain, tapi pihak HRD-nya mereka langsung rekrutmennya ya mahasiswa-mahasiswa Ubaya itu sendiri. Jadi banyak mahasiswa kami yang mereka sudah dapat pekerjaan itu malah sebelum wisuda. Jadi mereka sudah pegang SK lulus, sudah selesai sidang skripsi kan, itu nanti akan keluar SK lulus, itu mereka sudah bisa untuk mencari kerja gitu ya, mulai apply di perusahaan kerjasama kami. Ya, seperti itu tadi untuk corporate partnership-nya. Nah, untuk prestasi mahasiswa, teman-teman. Jadi ini adalah beberapa prestasi kami untuk yang untuk tahun 2020-2021 ya. Jadi ini pas pandemi, pas online gitu ya. Jadi ini di Ubaya kami tidak hanya
akademik aja yang berjalan ketika kuliah ini, karena kami memang kuliah jadwal tetap seperti biasa, tidak ada yang dikurang-kurangi gitu ya, tapi bedanya online aja. Jadi organisasi kami pun berjalan, non akademik kami pun tetap berjalan. Jadi mahasiswa ini tetap mereka punya kesempatan untuk lomba di mana atau ikut kegiatan apa, itu kami tetap memfasilitasi prestasi mereka ya. Oke, selanjutnya untuk cara pendaftaran ya, mungkin ini saya kalau untuk yang cara pendaftarannya memang agak beda ya, karena ada beberapa kalau untuk yang SMA kerja sama kami. Jadi kami di Ubaya, saya mungkin langsung buka ini aja ya, website ya, karena biar sekalian kita kenalan dengan websitenya di daftar.ubaya.ac.id. Ini web pendaftaran kami. Jadi kita ada tiga kalau misalnya teman-teman buka website, kita ada 3 pilihan di situ. Yang pertama kita ada jalur tes, jalur umum gitu ya. Jadi ini kami menerima mahasiswa baru berdasarkan tes potensi akademik. Nah, tes kami masih secara online. Jadi teman-teman tidak perlu khawatir kalau pengen ikut tesnya apakah saya harus ke Surabaya, itu enggak ya teman-teman ya. Jadi bisa online dari rumah bisa. Jadi yang batch pertama kami sudah buka sekarang sampai tanggal 7 Oktober. Nah, kalau untuk yang untuk yang jalur tanpa tes itu kami buka, kita melihat berdasarkan nilai rapor ya. Kita melihat matematika bahasa Inggris dari kelas 10 sampai dengan kelas 11. Kita minta nilai di atas KKM, misal KKM sekolah 75, kita minta nilai 77 ke atas. Jadi selama nilai raportnya mencukupi, pasti bisa diterima. Kami hanya lihat nilai matematika bahasa Inggris, baik itu kamu yang ngambil teknobio, ngambil hukum, ngambil psikologi, ngambil teknik, itu kami hanya lihat nilai matematika bahasa Inggris. Nah, batas pendaftaran gelombang pertama kami sampai 10 Oktober. Nah, selanjutnya ada kedokteran. Kedokteran ini kalau untuk seleksinya ada sedikit berbeda ya teman-teman ya. Jadi dia ada 5 seleksi untuk FK Ubaya. Nah, untuk syarat pertama adalah memang harus dari jurusan IPA, kelas 12 jurusan IPA. Biaya pendaftarannya adalah 1 juta. Nah, untuk pendaftaran langsung melalui web tadi, jadi langsung klik aja. Jadi ini kedokteran langsung klik daftar aja. Nah, untuk kedokteran sendiri kita ada 5 seleksi. Yang pertama adalah seleksi nilai raport. Setelah lolos seleksi nilai raport, kita ada tes potensi akademik. Setelah lolos tes potensi akademik, kita ada psikotes, tes kesehatan, dan interview. Jadi harus lolos 5 tes ini baru bisa dinyatakan diterima untuk kedokterannya. Setelah itu baru nanti akan ada pembayaran untuk uang sumbangannya. Oke, itu terkait cara pendaftaran. Nah, ini yang paling penting juga, kita ada beasiswa. Jadi ini adalah beasiswa yang kami berikan untuk calon mahasiswa ya. Jadi yang baru daftar, jadi teman-teman di Ubaya itu kalian sudah setelah daftar online, misalnya hari ini daftar, validasi pendaftarannya 1 kali 24 jam, jadi misalnya besok kalian sudah bisa cek, nah besok itu kalian sudah bisa mengajukan beasiswa ke kami. Jadi belum ada pembayaran USP segala macam, itu sudah bisa pengajuan beasiswa. Nah, beasiswa kami ini yang kami tawarkan untuk calon mahasiswa kami, jadi ini tidak bisa diajukan di tengah semester, oh saya sudah kuliah di semester 3-4, saya baru mau mengajukan yang keluarga besar, itu udah nggak bisa. Jadi ada untuk mahasiswa aktif ada beasiswanya beda sendiri dengan yang calon mahasiswa. Yang pertama kita ada Ubaya Peduli COVID. Nah ini kami melihat berdasarkan rata-rata raport, kita minta 80 ke atas minimal ya. Selanjutnya kita juga nanti akan minta esai yang berisi terkait dampak COVID ini terhadap perekonomian keluarga dan perekonomian teman-teman. Jadi itu akan menjadi pertimbangan bagi kami untuk menerima beasiswa tersebut atau tidak. Nah, untuk Ubaya Peduli COVID ini potongannya sangat besar karena dia dari 10% sampai 80%, maksimal 80% di uang sumbangan dan di UPP semester 1 dan 2. Jadi UPP adalah uang semester. Di Ubaya itu namanya UPP. Jadi semester 1, semester 2 dapat potongan. Jadi contoh, oh saya dapat potongan 80%. Oh berarti 80%-nya di uang sumbangan dan UPP semester 1 dan 2. Ada beasiswa unggulan penalaran kreativitas. Ini mungkin yang punya prestasi yang di bidang olimpiade yang diadakan oleh Kementerian Pendidikan, baik di tingkat kota, nasional, di provinsi, atau mungkin sampai internasional bisa mengajukan. Potongannya bisa sampai 100% ya teman-teman, dari 50% sampai 100% di uang sumbangan dan di UPP selama 8 semester normal, seperti itu. Ada prestasi akademik SMA, ini berdasarkan rata-rata raport 80 ke atas, potongannya 40-60% di uang sumbangan. Nah di UPP semester 1,
Ada beasiswa unggulan olahraga dan seni. Jika teman-teman punya prestasi bidang seni olahraga apa saja ya teman-teman ya, bisa mengajukan. Ya, baik itu tingkat kota, tingkat nasional, internasional, provinsi bisa mengajukan. Ada beasiswa sosial ekonomi bagi yang kurang mampu, ada beasiswa putra-putri guru SMA bagi mungkin orang tua di sini adalah guru di SMA kerja sama kami, itu bisa mengajukan. Dan ada juga beasiswa keluarga besar upaya, ini yang paling banyak diajukan jika alumni, jika orang tua teman-teman alumni upaya atau kakak kandung alumni upaya atau masih aktif sudah bisa mengajukan beasiswa ini. Nah, untuk lebih detailnya lagi teman-teman, nanti teman-teman bisa lihat di daftar.ubaya.ac.id ini. Di sini nanti akan ada pilihan beasiswa. Nah, di situ akan tertera dengan jelas detail, oh potongannya berapa persen ya, persyaratannya apa aja, formnya apa aja, misalnya ini. Jadi kalian mau lihat ini, ya udah nanti tinggal cara downloadnya di mana, download formnya di sini, terus dikirim ke email mana. Jadi kami pengajuan beasiswa itu melalui email ya, seperti itu teman-teman. Jadi ini tadi contoh salah satu ya, kalau kalian bisa mau lihat, bisa langsung di web pendaftaran kami di daftar.ubaya.ac.id. Oke, baik. Nah, ini yang terakhir untuk kontak person kami. Jadi ini adalah untuk media sosial kami, ada kalian bisa di Ubaya Official ada, di TikTok ya ada gitu ya, di Twitter ada gitu. Terus untuk yang untuk kontak person ada D3, ini nomor sekian. Dan untuk yang S1 ada saya, Kak Nisu, ada Kak Grace sama Kak Sylvia. Jadi kalian bisa mau tanya-tanya ke kami melalui WA, jadi kami bisa melayani lewat WA, boleh silahkan, kami persilahkan. Iya, tadi berikut yang informasi yang bisa saya sampaikan kepada Bapak Ibu untuk peserta hari ini, dan untuk teman-teman siswa SMA. Jadi mungkin itu adalah salah satu alternatif mungkin bagi yang mau kuliah di luar Jawa Tengah atau mau sedikit jauh gitu, mau ke timur gitu, mau ke Surabaya, boleh bisa menjadi Ubaya menjadi salah satu pilihan buat teman-teman. Oke, baik, ini saya lihat waktu saya mungkin sekitar kurang lebih 3 menit ya. Ini saya ada lihat di layarnya. Mungkin saya mau sedikit jelaskan terkait Kampus Merdeka. Sedikit aja, Kampus Merdeka ini adalah salah satu program pemerintah yang kami Ubaya juga ikut serta, itu adalah Merdeka Belajar gitu ya. Baik itu belajar misalnya teman-teman ambilnya psikologi, terus saya ingin mempelajari 1 semester di Fakultas Hukum gitu ya. Itu kalian bisa nanti akan mengambil beberapa mata kuliah Fakultas Hukum. Selain dia lintas jurusan, dia bisa juga lintas universitas. Baik universitasnya tidak hanya di dalam negeri maupun bisa juga sampai luar negeri. Untuk Ubaya kami sudah mengirimkan kurang lebih 20 mahasiswa kami. Jadi mereka kan kuliah 1 semester di luar negeri dan pilihan negaranya sangat luas gitu ya. Ada yang sampai di Eropa, ada yang di UK, di Singapura, di Jepang, di Malaysia gitu ya. Mereka kan kuliah 1 semester di sana. Jadi Ubaya juga sudah ikut dalam program pemerintah. Jadi saya rasa kesempatan teman-teman nanti kalau untuk belajar sangat-sangat luas gitu dibandingkan mungkin zaman-zaman kita dulu ya. Mungkin dulu ada student exchange saja, tapi sekarang Kampus Merdeka itu sangat membantu buat teman-teman. Oke, baik. Itu saja yang bisa saya infokan dari Ubaya. Semoga informasinya bisa bermanfaat bagi semua di sini. Ya, sekian saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Kak Nisu yang telah memaparkan materi tentang Universitas Surabaya. Jadi dari pemaparan materinya ini bisa kita lihat bahwa banyak sekali fakultas yang ada di Universitas Surabaya ini berakreditasi internasional. Itu luar biasa sekali. Dan kerennya lagi ada salah satu fakultas yang mungkin bisa diminati menjadi minat baru untuk teman-teman, yaitu industri kreatif. Nah, ini sepertinya jarang sekali nih ada universitas yang ada fakultas industri kreatifnya. Nah, ini Universitas Surabaya ini salah satu inovasi yang sangat menarik ya Kak Nisu ya. Iya, betul. Mantap. Nah, untuk teman-teman langsung aja nih yang mau tanya jawab sama Kak Nisu, yang mau tahu lebih dalam, lebih dalam nih tentang Universitas Surabaya. Apapun itu, silahkan peserta untuk menuliskan pertanyaannya
di kolom chat. Nah, ini sudah ada pertanyaan dari kolom chat. Anak saya mendapat surat diterima Ubaya dengan kategori USP 0. Apakah bisa mengajukan beasiswa prestasi akademik SMA dan atau beasiswa keluarga besar Ubaya? Ya, silahkan ke Kak Nisu. Ya, baik. Terima kasih untuk pertanyaannya untuk Ibu Monika. Baik, ini adalah memang beberapa SMA di Semarang ya. Itu ada kerjasama dengan Ubaya. Jadi memang untuk yang di Ubaya ini tadi mungkin tadi sempat saya tidak agak lewat untuk yang biaya karena saya mungkin ada yang bertanya nanti ya, karena memang sebagian besar di sini mungkin ada yang sudah kelas 12, ada mungkin yang masih kelas 10 dan kelas 11. Baik, mungkin saya sedikit gambaran aja ya, kalau untuk di Ubaya, jadi mungkin bisa kita pahami. Oke, ya mungkin saya sedikit share terkait biaya kuliah di Ubaya, atau biaya apa saja yang ada di Ubaya. Nah, untuk tadi pertanyaannya adalah anak beliau mendapatkan kategori 0, oke, USP. Jadi di Ubaya itu ada 2 biaya, USP dan UPP. USP itu adalah uang sumbangan pendidikan yang dibayarkan di awal masuk saja, sekali saja, jadi awal bayar sekali saja. Nah, untuk di USP kategori 0, jadi kategori itu adalah yang menentukan nominal uang sumbangan ya, itu yang menentukan adalah nilai rapor. Jadi kalau teman-teman mendaftar di situ, oh saya dapat USP kategori 1, oh saya dapat kategori 2, itu dari mana ya? Nah itu semua berdasarkan nilai rapor. Jadi semakin bagus nilai rapornya, kategori semakin kecil seperti itu. Nah ini ada yang beruntung mendapatkan kategori 0, itu berarti nilainya bagus sekali. Itu artinya bebas USP, jadi tidak ada pembayaran USP ya, jadi hanya ada pembayaran UPP saja. Nah setelah itu kategori undangan kategori 0 ini belum beasiswa ya, jadi mereka masih tetap bisa mengajukan beasiswa untuk UPP-nya. Oke, ini tadi sekilas aja untuk USP, ini untuk S1 kecuali Fakultas Farmasi Teknobio, ini untuk Fakultas Farmasi dan Teknobio, ini untuk yang D3 seperti itu. Jadi bisa melihat tabelnya. Nanti di kolom chat saya akan memberikan link informasi pendaftaran Ubaya. Nanti di situ sudah berisi list semuanya. Ini list biaya, ada form pengajuan, ada alur juga, ada e-brosur juga. Jadi boleh bisa disimpan seperti itu. Oke. Nah, ini untuk yang UPP di Ubaya itu adalah sistem paket. Jadi kita berapapun SKS yang diambil bayarnya sama. Jadi nggak ada, oh satu SKS berapa ya? Atau mungkin saya ngambil 24, 22, apakah biayanya beda? Itu sama. Biayanya di Ubaya itu semuanya sama per semester ya. Jadi bisa dilihat nanti, akan dilihat nanti perinciannya di listnya ini. Nah, untuk beasiswanya tadi, beasiswa prestasi akademik atau beasiswa keluarga besar Ubaya itu bisa ya. Jadi bisa kalau yang prestasi akademik kan dia potongannya 40% sampai 60% USP dari kategori 1 dan atau pembebasan 40 sampai 60% UPP pada semester pertama. Jadi dapat potong. Jadi kalau kategori 0 mengajukan beasiswa ini potongannya akan kena di UPP semester 1. Jadi USP-nya tetap 0. Jadi tetap bebas USP. Nah, kalau mau mengajukan yang keluarga besar ini potongannya 30% USP, tapi USP-nya sudah kategori 0 jadi bebas. Jadi potongannya akan kena di uang UPP-nya selama 8 semester. Jadi di Ubaya itu beasiswa potongan tergantung dari jenis beasiswa. Kalau misalnya mau mengajukan beasiswa keluarga besar, potongannya untuk alumni ya 30% USP dan 30% UPP selama masa studi normal. Jadi selama 8 semester dapat potongan. Nah, di Ubaya jika potongan sampai 8 semester ada syaratnya, ada ketentuannya. Jadi harap diperhatikan baik-baik. IPK-nya kita minta minimal 2,5, tidak boleh di bawah 2,5. Sekali di bawah 2,5, beasiswanya hilang langsung seperti itu. Jadi mungkin harap diperhatikan ketentuan. Kalau misalnya
apa ya, jadi nanti tengah-tengah biar nggak kaget loh kok beasiswanya hilang gitu ya. Nah, padahal memang ada ketentuan-ketentuan seperti itu. Ya, jadi bisa mengajukan salah satu, sebenarnya bisa mengajukan dua-duanya juga. Mungkin mau coba prestasi akademik SMA atau keluarga besar, bisa mengajukan lebih dari satu, tapi nanti jika keterima dua-duanya harus pilih salah satu. Harus pilih salah satu. Mungkin berarti saya ambilin keluarga besar aja deh karena 8 semester gitu ya. Saya ambil yang prestasi akademik, gitu. Mungkin jadi ada apa ya, semua tergantung dari, semua adalah pilihan dari calon mahasiswanya seperti itu. Jadi tetap bisa mengajukan untuk potongan di UPP-nya yang dapat kategori 0. Ya, berikut jawabannya. Baik, setelah ini ada pertanyaan lagi untuk tempat praktek mahasiswa kedokteran. Itu tempat praktik rumah sakitnya ada di mana ya, Kak Nisu? Oke, baik. Untuk praktek rumah sakit, untuk tempat praktek mahasiswa kedokteran, ya. Untuk prakteknya tadi, untuk di sekarang, karena memang kami ada sedang pembangunan rumah sakit, jadi akhir tahun kemarin ya, akhir tahun 2020 ada pembangunan. Jadi untuk sementara rumah sakit kerjasama kami ada 3, ada RSUD Immanuel Gresik, RSUD Profesor Dr. Sukandar Mojosari, dan RSJ Rumah Sakit Jiwa Profesor Dr. Rajiman Biji Dudingrat Lawang. Ini lokasinya semua ada di Jawa Timur. Nah, untuk rumah sakit kerjasama kami ini memang akan lebih banyak digunakan ketika kita profesi, ketika kita koas gitu ya. Jadi bisa dibilang koas, karena kalau untuk S1 memang ada untuk kunjungan, tapi untuk kunjungan rumah sakit mungkin untuk gambaran umum aja, tapi kebanyakan prakteknya masih di labnya kami, dan lab kami juga sudah sangat lengkap untuk kedokteran seperti itu. Jadi memang untuk sementara praktek koasnya ini karena sudah 2 angkatan kami sekarang yang sudah profesi gitu ya, jadi mereka profesinya di 3 rumah sakit ini seperti itu. Nah, kalau sudah selesai pembangunan rumah sakit kami, ya nanti akan dialihkan semua ke rumah sakit pendidikan kami seperti itu. Ya, semoga bisa menjawab pertanyaannya. Menuju ke pertanyaan selanjutnya, Kak Nisu. Iya. Untuk Fakultas Teknobiologi tadi dijelaskan kalau ada biologi dan teknologi pangan. Yang biologi tadi katanya ada yang berhubungan sama tumbuhan. Apakah untuk teknobiologi emang hanya untuk tumbuhan saja dan belajar apa aja untuk yang biologi? Apakah bioteknologinya sampai ke yang canggih-canggih seperti rekayasa genetika dan sebagainya? Oke, baik. Terima kasih banyak. Oke, ini mungkin berminat ya terkait teknobiologi ya. Kalau untuk teknobiologi upaya memang agak jarang dan kita sudah sangat lama untuk teknobiologinya. Ya mungkin saya langsung share aja ya untuk kira-kira informasi sedikit sekilas tentang teknobio. Nah, teman-teman, Bapak Ibu di sini kalau mau melihat mata kuliah apa saja yang dipelajari di Upaya, itu saya bisa nanti buka di profil.upaya.ac.id. Jadi kalau mau lihat mata kuliahnya bisa di sana. Oke, tadi terkait teknobiologi. Jadi memang ada 2 ya. Tadi ya ada biologi sama bionutrisi inovasi pangan. Nah, biologi ini kami lagi terbagi lagi ke tumbuhan, ke lingkungan, ke kesehatan. Nah, sampai yang canggih-canggih ya. Kalau saya lihat sekarang, kalau saya pergi ke labnya teknobiologi itu sebenarnya kita agak takut menyentuh karena di sana itu serba alat-alatnya itu sangat canggih-canggih gitu ya. Mungkin saya cerita sedikit, kami ada salah satu lab di Upaya, kami kerjasama dengan Kalbe, Hambang dari Korea gitu ya. Itu ada apa ya, tentang ginseng. Ya, mungkin kalau kita di sini suka nonton drakor gitu ya, mungkin sering pernah dengar ginseng itu kan kualitasnya tergantung umur ya. Semakin tua dia kualitasnya semakin bagus. Nah, di Ubaya itu sekarang ada penelitian, sebenarnya ada proyek, itu proyek kerjasama labnya, kerjasama gabungan itu dengan yang dari Korea tentang pengembangan ginseng ini menggunakan apa ya, kultur jaringan atau bakteri-bakteri seperti itu. Jadi bagaimana caranya ginseng yang kami kembangkan di sini kualitasnya akan sama mungkin dengan ginseng yang sudah berumur 10 tahun mungkin. Seperti itu ada di Ubaya. Jadi ada lab khusus, lab sendiri untuk Kalbe, untuk perusahaannya yang dari Korea itu ada. Jadi pengembangan untuk
Kalau mereka biasa bilang untuk mikroorganisme menggunakan bakteri-bakteri gitu ya. Ada juga untuk tumbuhan organik seperti itu. Jadi ada sedikit kayak rumah kaca gitu di Ubaya. Jadi pengembangan tanaman organik. Jadi memang medianya tumbuhnya sekarang bukan di di tanah lagi, tapi di air atau mungkin ada di gabus seperti itu sudah ada tumbuhan, ada yang beberapa yang sudah tumbuh. Malah di sini sayurnya itu bisa dijual. Sayuran organiknya itu sudah bisa diproduksi dan sudah dijual gitu ya. Jadi alumni kami pun juga, kalau mungkin Bapak Ibu main Instagram bisa coba cari Tanemi ID, itu ada salah satu kerjasama dengan alumni untuk pengembangan tumbuhan-tumbuhan organik seperti itu. Terus sampai yang rekayasa genetika. Nah, kalau untuk rekayasa genetika ini memang kalau untuk mungkin dia ada juga untuk yang kesehatan gitu ya, kesehatan forensik. Jadi mereka ada kemarin menggunakan kira-kira saya tidak bisa menjelaskan secara detail terkait penelitian mereka tentang apa, tapi mereka ada terkait mungkin diabetes itu cara pengecekannya ada yang terbaru, mungkin mereka bisa menggunakan alat-alat baru seperti itu. Jadi mereka di Teknobiologi Ubaya mereka diusahakan jika mereka ini ada suatu proyek, jika ada suatu penelitian itu harus yang inovasi. Jadi tidak yang sudah ada ya, tapi ada sesuatu yang baru dari mereka seperti itu. Kalau pangan sudah sangat banyak, seperti mereka membuat tepung dari batang pohon naga seperti itu sudah ada. Jadi mereka itu bisa dibuat cookies, bisa dibuat puding. Jadi salah satu alternatif pangan lah kalau untuk bionutrisi inovasi pangan. Seperti itu ya. Semoga bisa menjawab. Kalau misalnya memang minat banget nih tentang teknobiologi, boleh nanti bisa kontak kami aja langsung. Nanti mungkin ada pertanyaan lebih detail yang mungkin ingin ditanyakan, nanti kami bisa teruskan ke Bapak Ibu dosennya gitu ya. Atau mungkin ada yang ingin mau lihat gambaran labnya kayak apa ya, boleh nanti bisa kami bantu seperti itu. Oke, semoga bisa menjawab pertanyaannya. Baik, ini ada pertanyaan lagi nih. Yang pertama, apakah bisa jika misalkan mendapat beasiswa sampai double atau triple, misalnya beasiswa prestasi akademik plus beasiswa keluarga besar Ubaya plus beasiswa penalaran dan kreativitas. Lalu ada lanjutan untuk pendaftaran Ubaya melalui jalur non-tes pada langkah kelima hasil tes dan konfirmasi jurusan itu memang harus menunggu penetapan kategori dan nominal USP kira-kira berapa lama? Oke, baik. Ya, terima kasih. Nah, untuk beasiswa ya sampai double, triple, oke. Di Ubaya untuk pengaplikasiannya jadi beasiswa hanya bisa diterapkan satu, jadi satu beasiswa aja. Tapi untuk pengajuannya bisa lebih dari satu. Contoh mungkin, saya mau coba nih beasiswa unggulan penalaran. Misalnya sebelumnya saya pernah ikut Olimpiade, tapi kok saya ragu ya ini bisa atau enggak ya gitu ya. Ajukan aja beasiswa unggulan penalaran misalnya sama beasiswa keluarga besar gitu ya, keluarga besar misalnya orang tua saya memang alumni Ubaya, jadi coba aja dua-duanya masukkan, nanti dilihat nih, unggulan penalarannya bisa diterima nih, bisa dapat potongan 50% gitu ya, kan paling tinggi 100% ya, 100% di uang sumbangan dan di uang semester selama 8 semester normal. Nah, kalau yang alumni potongannya 30% di uang sumbangan dan 30% di uang semester selama 8 semester normal. Nah, ini kita lihat, lebih tingginya ini nih, Olimpiade nih, oke, kita ambil yang Olimpiade gitu. Jadi bisa mengajukan lebih dari satu, tapi jika diterima dua-duanya harus pilih salah satu. Jadi nggak bisa digabung. Nggak bisa yang bersamaan keluarga besar sama prestasi akademik atau Olimpiade bersamaan itu nggak bisa. Jadi dari tiga-tiganya misalnya mengajukan 3, keterima semuanya itu harus pilih salah satu seperti itu. Ya, semoga bisa menjawab. Dan tadi pertanyaan yang selanjutnya itu sudah mendaftar, tapi langkah kelima ya, menunggu validasi. Ya memang betul, kalau sudah mendaftar, terus memang tetap menunggu validasi pendaftaran sebenarnya. Untuk validasi pendaftaran ini, kalau kamu dapat undangan penetapan, sekolah kerjasama kami, itu berarti memang akan sesuai yang keluar dengan undangan tersebut di web. Jadi sistemnya adalah 1/24 jam ya. Jadi hari ini daftar, sudah isi data pribadi, tinggal nunggu validasi, ya nunggu aja besok. Kamu login kembali ke web pendaftarannya untuk melihat statusnya. Nanti di situ sudah akan keluar kategori yang sesuai dengan undangannya, dan ada kalau memang dapat kategori 1, kategori 2, itu akan ada muncul perincian pembayaran
untuk USP-nya, seperti itu. Ya, memang waktu menunggu 1x24 jam ya. Ya, begitu untuk pertanyaan yang terakhir ya. Iya, sepertinya sudah menuju ke pertanyaan terakhir tadi. Terima kasih atas jawaban yang telah diberikan sama Kak Nisu, dan juga terima kasih kepada seluruh peserta yang sudah bertanya pada sesi sore hari ini. Baik, untuk mengakhiri sesi kali ini, apakah ada sepatah dua patah kata yang ingin Kak Nisu sampaikan sebagai closing statement? Ya, baik. Silahkan. Terima kasih. Ya, saya ingin mengucapkan terima kasih banyak yang sudah join, untuk Bapak Ibu, orang tua, untuk teman-teman dari Loyola sendiri maupun yang dari umum. Terima kasih banyak sudah mau join walaupun ini sudah jam 5 mau ke jam 6. Terima kasih tadi sudah mendengarkan informasi dari kami. Ya, semoga Ubaya bisa menjadi salah satu pilihan buat anak Bapak Ibu atau teman-teman untuk bisa melanjutkan studi nanti ke tingkat untuk yang S1 mungkin, atau mungkin sampai S2, mungkin sampai S3 gitu ya. Dan Ubaya sangat menerima para siswa-siswi baik itu dari mana saja ya, karena memang Ubaya kita swasta nasional, jadi mahasiswa kami dari seluruh Indonesia ada. Ya, dari Semarang juga banyak seperti itu. Jadi kami sangat menerima untuk dari luar Jawa Timur. Ya, baik, dan juga saya sampaikan terima kasih banyak kepada panitia hari ini yang sudah sangat membantu. Terima kasih banyak. Ya, sekian.